selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Pertama, BES yang ditutup di harga 105 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker sebenarnya, kalau dilihat dari broker sebenarnya BES di distribusi. BES aman ya. The sideways di atas, volume juga meningkat. Ada akumulasi nggak? Wah, distribusi ya. Oh iya, tadi distribusi. Tapi distribusi selama nggak jebol support aman. Jangan takut. Support yang harus dijaganya seminggu ke depan 100. Jangan jebol. Toleransinya berapa? 98, 97. Ya di bawah itu lemah lah. Cut loss-nya dalam dong. Kalau saya cut loss di 96, 95. Di 9 sampai 10%. Iya betul. Karena Bapak Ibu 5% di atas support sudah belinya. Ya wajar. Itu ya. Tapi targetnya ke berapa? Itu 115 persimpangan jalan kalau memang bisa rebound minggu ini. Apakah ada pemotongan cut rate di Agustus? Nah, kalau ada itu bisa jadi sentimen ya. Cut rate-nya The Fed, cut rate-nya Indonesia. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangannya tadi? Cut rate bisa jadi ya. Tapi secara teknikal kita lihat teknikal aja. Teknikal bagus. Time frame weekly itu membentuk pola cup and handle simple ini paling enak nih. Apalagi koreksi minggu kemarin dengan nggak terlalu dalam. Jadi aman. Nah kalau minggu ini jebol udahlah gagal. Jebol 100 tuh gagal. Minggu ini harusnya pelan-pelan. Kalau nggak sideways ya naik. Lebih cenderung mana? Ya sideways untuk naik. Bukan sideways untuk turun. Kalau menurut saya ya best itu. Jadi itu aja dulu untuk best. Menarik pokoknya bisa diperhatikan. MACD juga bagus mengarah ke atas dan ada bullish divergence biasa, bukan hidden bullish ya. Kalau hidden bullish tuh harga sahamnya naik, MACD-nya turun, itu hidden bullish divergence. Kalau bullish divergence biasa itu harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Nah, mantap kan? Berarti kemana arahnya? Ya ini persimpangan jalan 100. Oh ini kejauhan. Kalau persimpangan jalan atas nih 140 ya itu bisa terjadi. Tapi yang dekat aja lah. Kita yang masuk akal aja, yang deket-deket aja lah. Ya persimpangan jalannya ini nih. Dulunya itu adalah neckline support pola cup and handle. Mana cup and handle terbalik ini? Ah ini persimpangan jalan. Ini pernah di retest di Desember gagal turun. Nah ini potensi retest itu lagi. Di Agustus kita lihat best. Lanjut APLN yang ditutup di harga 100. Menguat 1,01%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya APLN akumulasi. APLN aduh pelan-pelan turun tapi dia low volume, sempat jebol ke 97 tapi naik lagi ya. Berarti aman nggak? Ya seharusnya masih aman karena masih dalam batas toleransi. Ini kita gambar ulang aja. Supportnya masih sama pakai 98, 100, 97 itu toleransinya. Tapi ya menurut saya kalau minggu depan jebol lagi gagal. Apalagi Bapak Ibu lihat di broker summary-nya Stockbit itu akumulasi. Ini bagusnya Stockbit ya Bapak Ibu. Di websitenya Bapak Ibu bisa langsung trading. Dan chartnya itu live trade, live update. Jadi ini bagus. Kalau Bapak Ibu tertarik langsung aja pindah ke Stockbit itu ya. Apa yang Bapak Ibu bayar di RTI Business yang cuma data-data itu Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya di Stockbit dengan gratis ya. Dan juga datanya lebih detail, lebih lengkap, ada insider ya. Kalau tertarik silahkan langsung join. Nih saya jelaskan dikit ya, data-data yang ada di RTI Business itu lengkap malah di Stockbit nih. Case stat ada juga tuh. Nah, lebih lengkap kan? Tinggal baca-baca. Finance-nya juga ada nih lengkap nih. Tuh, data fundamental chartnya juga Bapak Ibu bisa pakai. Mau pakai PBP, pakai PE, pakai apa, banyak nih metriknya. Nah nih tinggal pilih nih ya. Valuasi, dividen, teknikal, bisa semua. Ada seasonality-nya, di mana-mana aja dia yang saham-sahamnya hijau di bulan-bulan berapa. Nih ada ya, chartnya tadi ada nih chartnya. Ini kebetulan PTRO ya saya liatin. Nah ini ada corporate action. Tuh lengkap. Ada profile, ada nih yang punya 5%. Berapa persen itu shareholder ada. Lengkap nggak? Lengkap. Jauh kan daripada RTI Business. Bapak Ibu harus bayar 120 kalau nggak salah ya RTI Business tuh. 125 sebulan. Dan data itu Bapak Ibu bisa dapat gratis
di Stockbit dan ada insider. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih siapa-siapa yang masuk insider. Seperti PTRO 28 Juli nih, kreasi Persada buy nih. Ya. Tuh, fokus beli terus nih. Itu kan menarik. Ya, kalau tertarik trading bareng Bernet Trader bersama Stockbit, ya Bapak Ibu duduk manis, tinggal tunggu info-info dari Telegram aja, strategi saham, pilihan-pilihan saham, ya bisa langsung lewat menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778, ya minimal saldo 10 juta dan silahkan kalau tertarik bergabung. Harus ada transaksi ya setelah join, berapa minimal transaksi beli jual selama join dari awal pencet daftar join itu selama sebulannya Bapak Ibu harus minimal transaksi beli jual 75 juta biar tetap di dalam grup untuk bulan depannya. Bagaimana strateginya? Apakah saham-sahamnya bagus ya? Kami selalu belikan saham-saham yang kebanyakan beli saham-saham yang menunggu sedikit momentum. Ya memang mungkin nggak naik dalam satu hari, tapi lebih sering naik dalam 1-3 hari rata-rata. Contoh NCKL, contoh Unilever, kami beli tanggal 28, naik tanggal 30 apa itu. Ya banyak lah, lihat aja di postingan Bernet Trader di Stockbit. Nah itu saham-saham pilihannya. Ya kalau tertarik silakan. Dan kembali lagi ke APLN, kalau pandangan saya APLN harus bangkit. Kalau sampai ini simple analisa tuh ya. Kalau Bapak Ibu feelingnya ada di APLN, ya jebol 97 buang aja lah. 96 udah 4%, pejam mata udah gagal. Kalau sampai turun gagal. Minggu ini harus naik. Target ya minimal 107. Habis itu neckline-nya 115. Nah, dari harga sekarang ke 107, 7%, ke 115, 15%. Cut loss-nya tadi berapa? 5% maksimal. Udah simple kan? Lanjut. Asri yang ditutup di harga 158 menguat 1,28%. Asing net sell. Kalian bekas main Asri, akumulasi tipis. Asri koreksi biasa aman. 150 harus dijaga, nggak boleh turun. Palingan kalau ada turun ya minggu ini ya nutup gap aja lah. Habis itu gas lagi kasus. Ini sudah breakout nggak? Harusnya sudah. Ini mestinya web 3. Nih web 3 harusnya 200. Apakah akan jadi bencana lagi? Ini kan sentimennya seperti tahun lalu tuh. Nih contohnya tahun lalu nih. Apakah jadi cut trade di kalau nggak bulan ini bulan depan? Kalau jadi ini terbang nih. Catatan jangan jebol 150. Simple analisanya ya. Dari harga sekarang dalam nggak cut loss-nya? Ya dalam. Karena Bapak Ibu 8 poin di atas support belinya. Tapi kembali ke masing-masing lah ya. Target 200. Kalau jalan 200. Kalau jalan. Jangan nanti dipotong-potong nih pas aslinya salah analisanya, ingatnya 200, bilangnya bisa ke 200, ngimpi. Nanti lihat laporan keuangannya aja jelek. Wah. Lalu bawa-bawa laporan keuangan. Tapi kalau analisa yang bener diam. Nah ya memang seperti itu ya. Ya tapi nggak masalah lah ya. Saya sih nggak peduli ya. Yang penting portofolio saya bertumbuh. Saya hanya coba bantu analisa Bapak Ibu ya. Ya kembali lagi keputusan beli dan jual itu kan di tangan masing-masing. Itu aja. Simple kan. Namanya market nih apapun bisa terjadi. Ya keajaiban juga bisa terjadi. Jadi itu aja ya untuk Asri. Lanjut. BSDE yang ditutup di 795 menguat 0,63%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya BSDE di distribusi. BSDE waduh dibuang BSDE ya. Nggak tahu nih, tiba-tiba susah banget BSDE ini naik ya. Ada apa nih dengan BSDE ini? Saya nggak tahu juga nih. Ya tiba-tiba udah di 840 kempes. Jadi kita lihat aja lah. Kalau seperti ini saya menunggu waktu dulu. Nggak berani juga beli di support. Kecuali hijau hari ini ya. Besok Senin maksudnya. Kalau dia tutup di atas 800 nah kalau Bapak Ibu mau beli boleh. Ya pokoknya kuncinya 785. Cuman kalau candle kita pakai yang cuman hari tanggal 1 Agustus Jumat itu agak lemah. Harus ada candle hijau lagi lah satu palingan. Biar mengkonfirmasi ada lah peluang untuk naik. Mencoba naik ya walaupun belum pasti. Tapi kalau saat ini lebih wait and see. Apalagi candlenya merah besok Senin jangan dulu. Wait and see aja lah ya. Tunggu aja 1-2 hari dulu. BSDE. Lanjut. CTRA yang ditutup di 900 terkoreksi 2,13%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya CTRA di distribusi. CTRA waduh. Jebol support 950 ke support 900 lagi.
Apakah mantul nggak tahu nih. Kita lihat aja lah. Intinya lemah lah. Nah, skenario kalau memang ada cut rate sinyalnya di Agustus, walaupun sudah banyak analis bilang kemungkinan besar cut rate the Fed ya itu di bulan September. Kalau nggak salah tuh ada 2 apa 3 kali pemotong lagi di tahun ini. Kalau 2 kali ya mungkin September dengan November. Kalau 3 kali mungkin ditambah Oktober kemungkinan besar atau bulan ini. Ya kalau kemungkinan besar tuh November terakhir pemotongan tuh. Perkiraan analis. Tapi ya itu belum pasti juga. Ya kita lihat aja lah. Nah balik lagi tadi ke CTRA. Kalau memang ada sentimen pemotongan cut rate bulan ini lebih kuat. Harusnya 1-2 minggu ke depan. Seminggu ke depan tuh harus tembus 950 ini. Ini harus kembali ke atas ini. Nah, kita lihat ya. Kalau balik ke atas ini aman. Saya mau beli di mana? Di atas saja. Wah jauh dong dari 900 ke 950. Bisa 5,5% dong. Kehilangan profit ya. Tapi lebih aman kalau menurut saya. Tapi ya kalau mau beli sekarang ya tinggal cut loss. Kalau dijebol 880. Simple juga. Aturlah mana strategi yang paling nyaman menurut Bapak Ibu. Itu ya. Yang penting tuh siap dengan resikonya kalau nggak sesuai harapan. Lanjut. Demas yang ditutup di atas 139 menguat 0,79%. Asing net sell. Kalau di broker spy-nya Demas didistribusi. Demas disupport, cuman belum tahu nih rebound gaknya ya. Wait and see aja dulu. Wah, saya sudah kebeli. Pokoknya yang penting kalau Bapak Ibu udah kebeli jangan jebol berapa? 136. Udah jangan jebol tuh itu. Kalau jebol gagal. Ya, kalau saya kondisi seperti ini kita lihat dulu ya. Atau lihat hari besok Senin kalau dia tembus 140 tutup di atas 140 baru spek buy boleh. Tapi jangan juga terlalu tinggi ya menurut saya. Ya paling nggak maksimal Bapak Ibu beli di 143 ke 142. Biar risknya kecil. Misal beli 142. Cut loss di 135. 5% rewardnya 5% ideal. Tapi kan harapan Bapak Ibu nggak hanya cuma menembus resisten. Ya paling nggak nutup gap lah. Itu kan. Tapi kalau berharap cuma pendek aja, saya fokusnya 5% aja, cut loss 5%, profit 5%. Kalau tercapai profit saya TP, kalau cut loss ya cut loss. Saya fokus ke 5%. Boleh, nggak salah. Itu. Jadi itu aja dulu untuk Demas. Butuh ada candle 1-2 hijau dulu, biar aman. Lanjut. LPKR yang ditutup di 83 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net buy. Kalau dilihat di broker semuanya LPKR didistribusi. LPKR disupport. Mudah-mudahan rebound. Nah ini ya Bapak Ibu ingatkan analisa saya waktu itu. Hati-hati. Walaupun ada volume meningkat, dia membentuk higher high, tiba-tiba dibuang. Yaitu LPKR di grupnya Lipo tuh memang susah dianalisa ya. Susah diikutin. Tapi ya bisa-bisa aja. Tergantung orang lah ya. Kalau dia cocok dengan gaya LPKR pergerakannya ada aja yang cocok. Tapi saya memang nggak cocok ya. Strategi saya tuh ya kurang powerful kalau di LPKR. Nggak tahu kenapa. Ya itu makanya saya hindari LPKR ya. Tapi sekarang seperti yang penting jangan jebol berapa? 80 aja. Ditutup di bawah 80. 79, 78 lemah menurut saya. Tapi pakai 78, 77 aja. Jangan 79. Takut kegocek sedikit kan. Itu LPKR ya. Yang masih punya hot aja selama di 80. Turun dari itu ya terserah Bapak Ibu mau cut loss mau hot juga silakan. Ya, atur aja yang penting sabar. Kalau nggak pakai cut loss tuh yang penting sabar. Jangan putus harapan. Sabarnya cuma 1-2 minggu. Sebulan nggak tahan. 2 bulan akhirnya cut loss. Putus harapan cut lossnya dalam. Biasa seperti itu. Kalau nggak biasa aman. Tapi kalau terbiasa seperti itu pasti terulang lagi. Jadi gimana mengantisipasi cut loss dalam seperti itu? Ya Bapak Ibu belajar buat trading plan. Misalnya jebol support cut loss. Nggak mungkin selalu cut loss Bapak Ibu kalau jebol support tuh. Ya pasti ada profitnya. Coba lu 6 bulan sampai setahun. Apalagi saham-saham mau bullish. Wah Bapak Ibu beli support tuh pasti lebih banyak profitnya. Coba aja. Jangan takut. Kalau takut terus ya susah. LPKR. Lanjut. P1 yang ditutup di 354 menguat 0,56%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya V1 didistribusi. V1 waduh tuh tiba-tiba dibuang juga. Nggak masalah lah ya. Yang penting nggak jebol 350. Kalau sampai tutup di bawah 350 gagal. Tapi lebih baik seperti apa? Tunggu ada candle hijau hari Senin nanti. Karena yang buang nih asing nih. Kita nggak tahu ceritanya apa. Tapi kan ini doji. Nah itu jadi pertimbangan.
Lihat Senin aja, kalau hijau baru beli ya. Senin hijau baru beli, naik 1-2% buy aja kalau tertarik. Targetnya minimal 390, 400. Cut loss kalau beli misalnya buy hijau 1-2%, berarti maksimal beli misalnya di 360. Ya simple, bisa beli 360, cut loss aja kalau dia gagal. 360 sudah hijau kan? Cut loss 346, dah 4% aja. Reward 6%, 380, 390, 7%, bahkan hampir 8%, 2 kali lipat. Ya, simple kan? Itu. Jadi itu aja dulu untuk P1. Lanjut. SMRA yang ditutup dengan 418 menguat 1,45%. Asik net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, SMRA di distribusi, tapi retail yang distribusi ini bagus, breakout aman, 400 harus dijaga. Ini simple analisisnya. Target kemana? 460, 450 arah SMRA. Udah breakout gak? Mestinya sudah. Nih, trend line downtrendnya udah dipatahkan. Ya tinggal balik arah jebol buang. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, tapi 4 minggu udah terus naik ya. Monthly-nya bagus, bullish engulfing. Bulan Juli ini sih bangkit. Lanjut 450, 460 dia. Agustus mestinya SMRA. Lanjut PANI yang ditutup dengan 16.125 terkoreksi 2,27%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya PANI di distribusi. PANI lagi sideways saja nih, nggak tahu nih. Ya bisa jadi seperti ini pergerakannya. Membuat pola pattern flag atau bullish penan. Dia break kalau ada pemotongan suku bunga dan dia tembus 17.000 menarik. Supportnya 15.000 Bapak Ibu pakai. Nah, tutup aja nih. Nanggung dong ya. Kalau beli harga atas ya memang seperti itu market. Tiba-tiba ditarik naik breakout aja, nggak dikasih bawah. Pas dikasih bawah ini tiba-tiba lanjut turun kan. Ya begitu cara market bekerja. Kalau selalu pasti turun, pasti naik. Ya nggak ada orang mau kerja di luar sana. Mending orang duduk manis kan, yang sering saya bilang, mending duduk manis. Tapi apakah bisa kita make money di market? Bisa Bapak Ibu ya. Tentunya belajar. Karena sudah banyak orang yang bisa make money dari trading, dari investasi. Walaupun ya memang beda penghasilannya ya, portfolionya bertumbuhnya beda-beda ya. Tapi bisa semua dilakuin ya. Itu. Jadi menurut saya PANI masih menarik. Masih bisa naik nggak? Kemungkinan besar masih bisa naik. Dia itu udah breakout nih. Trend line downtrendnya dulu tadi tembus nih kan. Nah ini sideways-nya harusnya bisa jadi pola ascending triangle. Dia sideways breakout 17.000 gas. Cuman nanggung ya, supportnya 15.000. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya PANI. Itu aja. Lanjut CBDK yang ditutup dengan 6.050 menguat 0,41%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya CBDK di distribusi. Langsung saja ke tarikannya CBDK. Yang penting jangan jebol berapa? 6.900. 6.800 buang. Dan harga sekarang berarti 4% cut loss-nya. Udah. Target kemana? 6.500 kalau jalan. Apakah candle tanggal 25 Juli ini bisa jadi titik reversal doji-nya? Bisa. Catatan jangan jebol lagi 6.900. Itu aja ya. Mudah-mudahan jalan minggu depan. Ya yang seperti ini nih ibaratnya ya Bapak Ibu tuh nunggu momentum aja udah. Sudah ada satu candle konfirmasi kan, ada potensi dia naik. Kalau dia jebol buang. Itu aja. Tunggu aja momentumnya. Sabar tunggu di dalam. Daripada Bapak Ibu harus bekerja harga pas dia naik baru kejar atas. Nunggu nggak mau. Emang pasti lanjut naik. Emang pas dia hijau langsung hari itu juga naik habis Bapak Ibu beli kan. Coba lihat history transaksi Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu beli kejar atas sahamnya itu langsung naik nggak? Berapa yang langsung naik dan berapa yang mandek malah turun? Kalau banyak yang mandek malah turun, ya jangan digunakan lagi. Jadi itu aja dulu untuk CBDK. Lanjut SSIA yang ditutup dengan 2.560 terkoreksi 1,53%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SSIA di distribusi. SSIA selama gak jebol 2.500 aman. Kita lihat dulu 1-2 hari ke depan ya. Untuk SSIA. Jadi itu aja dulu untuk SSIA. Gak usah panjang lebar, butuh waktu 1-2 hari ke depan dulu. Pokoknya 2.500 jangan jebol. Apalagi minggu ini sudah membentuk lower high. Minggu kemarin maksudnya lower high. Nah kalau jebol 2.500 tuh ada peluang juga membentuk nih Bapak Ibu cup and handle terbalik. Bisa turun nggak? Bisa turun dalam. Nih hati-hati ya.
Esesia. Lanjut saham terakhir BKSL yang ditutup di harga 165 menguat 8,55%. Asignet buy. Kalau box semuanya BKSL. Akumulasi. Waduh, BKSL rally lagi ya. Jadi saat ini kemana arahnya? Kalau menurut pandangan sih karena menembus resisten kuat yang terbentuk dari 2019 dengan volume besar, ada peluang 200. Tapi disclaimer ya, supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Jangan pakai 140 kedalaman. Pakai aja 150. Ya, itu menurut saya. Tapi kalau mau pakai 140 juga silakan. Gak ada yang pasti juga ya. Jadi kembali ke pengalaman masing-masing. Jadi itu aja dulu untuk BKSL. Menarik gak? Masih menarik menurut saya. Harusnya 150 dijaga. Target 200 BKSL. Mudah-mudahan di Agustus. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.